Dunia sedang menangis. Bumi yang kita pijak seolah sedang marah besar, mengirimkan hawa panas yang membakar kulit, melelehkan aspal, dan meruntuhkan kesombongan negara-negara maju yang selama ini kita agung-agungkan. Di saat seluruh belahan bumi utara menjerit karena gelombang panas yang mematikan, di saat Eropa yang katanya pusat peradaban itu lumpuh total tak berdaya, ada satu negeri di garis khatulistiwa yang justru berdiri tegak, tenang, dan damai. Sebuah negeri kepulauan yang sering dipandang sebelah mata, namun kini menjadi satu-satunya tempat yang paling nyaman untuk bernapas di muka bumi ini. Negeri itu adalah tanah air kita tercinta, Indonesia. Hari itu, London bukan lagi kota impian yang sering kita lihat di kartu pos. London telah berubah menjadi neraka dunia. Matahari di sana bukan lagi sahabat yang menghangatkan, melainkan monster yang membakar apa saja. Termometer di jalanan menunjukkan angka 42 derajat Celcius. Angka yang tidak pernah terbayangkan oleh warga Inggris sepanjang sejarah peradaban mereka. Saya adalah Emily Stone, seorang jurnalis senior yang telah 20 tahun meliput bencana di berbagai pelosok dunia. Saya pernah ke gurun pasir. Saya pernah ke medan perang. Tapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada melihat kota kelahiran saya sendiri, London, hancur lebur hanya karena matahari. Infrastruktur yang dibanggakan selama ratusan tahun, kini tidak ada harganya. Aspal di jalanan London bukan lagi benda padat. Ia meleleh seperti dodol yang sedang diaduk di wajan raksasa. Sepatu saya lengket setiap kali melangkah. Bau karet terbakar dan aspal yang menguap menusuk hidung membuat dada sesak. Orang-orang di sekitar saya bukan lagi berjalan. Mereka menyeret kaki dengan wajah putus asa. Jangan keluar rumah. Tetap di dalam. Tolong hemat air. Teriakan petugas terdengar di mana-mana, namun suaranya tenggelam oleh raungan sirine ambulans yang tidak pernah berhenti. Rumah sakit penuh sesak. Bukan karena virus, tapi karena orang-orang tua yang jatuh pingsan karena dehidrasi, dan anak-anak kecil yang kulitnya melepuh. Stasiun kereta api yang biasanya menjadi nadi kehidupan kota London, kini menjadi kuburan besi. Rel kereta api memuai, bengkok tak karuan karena panas ekstrem. Ribuan orang terlantar, berdesak-desakan di peron yang pengap tanpa udara, menunggu kereta yang tidak akan pernah datang. Di tengah kekacauan itu, saya duduk di kantor redaksi berita dengan keringat yang terus mengucur deras. Pendingin ruangan kami sudah mati sejak 3 jam lalu karena listrik di seluruh kota dijatah. Komputer-komputer panas. Rekan-rekan kerja saya banyak yang membuka baju mereka karena tidak tahan. Beberapa bahkan tergeletak lemas di lantai dengan handuk basah di kepala. Ini adalah kiamat kecil bagi Eropa. Prancis terbakar hutannya. Spanyol kekeringan air. Jerman panik luar biasa. Kami, bangsa barat yang selama ini merasa memiliki teknologi paling canggih, ternyata tidak berdaya melawan alam. Kami kalah telak. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari rekan saya, James, yang sedang bertugas di Asia Tenggara. Awalnya saya malas membukanya. Untuk apa? Paling-paling kabar buruk lainnya. Atau mungkin dia mau mengeluh betapa panasnya negara tropis tempat dia berada. Kita tahu kan, negara tropis biasanya identik dengan panas, lembab, dan tidak nyaman. Tapi, rasa penasaran saya mengalahkan rasa lelah. Saya membuka pesan itu. Itu adalah sebuah video singkat. Jari saya menekan tombol putar. Dan detik itu juga, napas saya tercekat. Mata saya terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang saya lihat di layar kecil itu. Apakah ini video lama? Apakah ini rekayasa komputer? Di layar itu, terlihat sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan neraka London. Saya melihat sebuah bundaran besar dengan air mancur yang menari-nari indah di tengahnya. Bundaran Hotel Indonesia. Begitu tulisan yang tertera di sana. Orang-orang berjalan santai di sekelilingnya. Tidak ada kepanikan. Tidak ada wajah-wajah yang tersiksa. Saya melihat sekelompok ibu-ibu dengan pakaian olahraga berwarna-warni sedang senam bersama dengan riang gembira. Saya melihat anak-anak muda duduk-duduk di pinggir jalan yang bersih.
tertawa lepas sambil memegang gelas plastik berisi minuman berwarna coklat pekat dengan es batu yang melimpah. Es teh manis, minuman sederhana yang tampak seperti air surga di mata saya yang kehausan ini. Mereka tersenyum. Mereka tertawa. Langit di atas mereka biru cerah, dihiasi gedung-gedung pencakar langit yang gagah menjulang. Namun di bawahnya, pohon-pohon trem besi dan angsana tumbuh rimbun memayungi jalanan. Bagaimana mungkin sebuah negara yang letaknya tepat di garis khatulistiwa, negara yang seharusnya menjadi pusat panas dunia, justru terlihat begitu sejuk, begitu nyaman, dan begitu beradab dibandingkan kami di Eropa? James pasti berbohong. Ini pasti video promosi wisata yang dibuat tahun lalu sebelum gelombang panas menyerang bumi. Saya segera menelepon James. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara James terdengar. Suaranya jernih, tenang, dan tidak terdengar ngos-ngosan seperti kami di sini. James, kamu gila ya? Mengirim video lama di saat kami sedang sekarat di sini? Hardik saya langsung. Emily? Apa maksudmu video lama? Ini siaran langsung, Emily. Aku baru saja merekamnya 5 menit yang lalu di Jalan Tamrin, Jakarta. Bohong, teriak saya. Seluruh dunia sedang mendidih. James, London 42 derajat. Jangan bilang kalau Jakarta, kota yang terkenal macet dan panas itu, bisa selamat dari bencana ini. James tertawa kecil. Sebuah tawa yang membuat saya semakin kesal sekaligus bingung. Datanglah ke sini, Emily. Lihat sendiri dengan mata kepalamu. Indonesia bukan lagi negara yang kamu baca di buku-buku geografi lama. Mereka punya rahasia, Emily. Mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Eropa. Mereka menyebutnya kearifan Nusantara yang dipadukan dengan kemajuan teknologi modern. Di sini suhunya memang 32 derajat. Tapi rasanya seperti dipeluk oleh angin sore. Sejuk, damai. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Rasa tidak percaya bercampur dengan rasa iri yang amat sangat. Di saat kami negara maju berjuang hanya untuk bertahan hidup, Indonesia justru sedang menikmati hidup. Tekad saya bulat. Saya harus membuktikan bahwa James salah. Saya harus membongkar kebohongan ini. Pasti ada yang disembunyikan. Pasti rakyat di sana sebenarnya menderita tapi ditutup-tutupi oleh pemerintahnya. Saya akan pergi ke sana, dan saya akan tunjukkan pada dunia bahwa tidak ada tempat yang selamat dari neraka ini. Dengan sisa tenaga terakhir, saya memesan tiket penerbangan ke Jakarta. Bandara Heathrow London lumpuh total, tapi untungnya masih ada 1 penerbangan maskapai Garuda Indonesia yang nekat beroperasi di tengah suhu ekstrem ini. Pesawat itu menjadi satu-satunya harapan saya untuk keluar dari oven raksasa ini. Ketika saya melangkah masuk ke dalam kabin pesawat Garuda Indonesia itu, saya merasakan keajaiban pertama. Begitu pintu pesawat tertutup, hawa panas London yang menyengat seketika lenyap. Digantikan oleh udara sejuk yang beraroma rempah lembut, mungkin aroma serai atau cengkeh, yang menenangkan saraf-saraf saya yang tegang. Pramugari menyambut saya dengan senyuman yang sangat tulus, mengenakan kebaya yang anggun. Dia memberikan handuk basah yang dingin dan segelas jus sirsak. Selamat datang, Ibu Emily. Silakan beristirahat, ucapnya dengan suara lembut. Di dalam pesawat itu, saya tertidur pulas. Tidur paling nyenyak yang pernah saya rasakan dalam sebulan terakhir. Saya melupakan London yang terbakar. Belasan jam kemudian, pilot mengumumkan bahwa kami akan segera mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jantung saya berdegup kencang. Saya bersiap menghadapi kenyataan pahit. Saya membayangkan begitu pintu pesawat terbuka, udara lembab yang lengket dan bau asap knalpot akan menampar wajah saya. Saya sudah menyiapkan kipas tangan dan botol air minum. Pesawat mendarat dengan sangat mulus. Roda pesawat menyentuh landasan pacu tanpa guncangan berarti. Saya melangkah keluar dari Garbarata menuju Terminal 3 Ultimate. Dan disinilah, runtuhlah segala kesombongan saya sebagai orang Eropa. Saya berdiri terpaku di tengah aula kedatangan yang megah luar biasa. Ini bukan bandara. Ini adalah istana kaca raksasa.
Langit-langitnya tinggi menjulang dengan desain modern namun tetap memiliki sentuhan etnik yang artistik. Lantainya mengkilap bersih, memantulkan cahaya lampu yang hangat. Tapi yang paling mengejutkan adalah udaranya. Dingin, sejuk, segar. Bukan dingin yang menusuk tulang seperti AC di kantor saya dulu, tapi dingin yang nyaman, seperti udara pegunungan di pagi hari. Saya melihat sekeliling. Orang-orang berjalan dengan tertib. Petugas imigrasi tersenyum ramah dan bekerja dengan sangat cekatan. Tidak ada antrean mengular yang membuat stres. Semua serba digital, serba cepat, namun tetap memanusiakan manusia. Selamat datang di Indonesia, sapa petugas imigrasi saat memeriksa paspor saya. Wajahnya segar, seragamnya rapi, tidak ada setitik pun keringat di dahinya. Pak, apakah di luar panas? Tanya saya ragu-ragu. Di luar cerah, Bu. Cuaca yang sempurna untuk menikmati Jakarta. Jawabnya santai. Saya berjalan keluar menuju area penjemputan. Di sana, ratusan taksi berwarna biru dan hitam berbaris rapi. Tidak ada klakson yang bersahut-sahutan. Tidak ada sopir yang berteriak-teriak berebut penumpang. Semua teratur. Saya menaiki salah satu taksi berwarna biru dengan lambang burung yang sudah melegenda itu. Sopirnya, seorang bapak parubaya dengan batik rapi, turun membukakan pintu untuk saya. Selamat siang, Ibu. Mau kemana tujuan kita hari ini? Tanyanya dengan bahasa Inggris yang terbata-bata namun sangat sopan. Saya memintanya berbicara bahasa Indonesia saja karena saya membawa alat penerjemah. Ke pusat kota, Pak. Saya ingin melihat bagaimana kalian bertahan hidup di cuaca seperti ini, kata saya. Bapak sopir itu tersenyum. Senyuman khas orang Indonesia yang penuh kehangatan dan rasa syukur. Bertahan hidup? Ah, Ibu bisa saja. Kami tidak sedang bertahan hidup, Ibu. Kami sedang menikmati hidup. Mari saya tunjukkan bagaimana Indonesia merawat warganya. Mobil melaju membelah jalan tol yang lebar dan mulus. Di kiri dan kanan jalan, saya tidak melihat tanah gersang. Saya melihat deretan pohon-pohon trembesi raksasa yang ditanam dengan rapi. Daun-daunnya yang rimbun seolah menjadi payung alam yang melindungi jalanan dari sengatan matahari. Di sela-sela jalan tol, taman-taman bunga bougainville bermekaran dengan indahnya. Merah, ungu, putih. Sistem jalan layang yang bertingkat-tingkat menjulang gagah, menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain dengan sangat efisien. Saya melihat kereta cepat melesat di kejauhan seperti peluru putih, membawa ribuan penumpang tanpa hambatan. Pak, di London aspal kami meleleh. Kenapa jalanan di sini baik-baik saja? Tanya saya takjub. Bapak sopir itu menatap spion dan tersenyum bangga. Itu karena insinyur-insinyur kami hebat, Bu. Anak bangsa kami sendiri yang membuatnya. Mereka tahu Indonesia itu panas. Jadi mereka membuat aspal yang dicampur dengan bahan khusus. Saya kurang paham teknisnya. Tapi katanya ada campuran plastik daur ulang dan karet alam kita. Jadi semakin panas, justru semakin kuat. Kita tidak melawan alam, Bu. Kita berkawan dengan alam. Kata-kata sopir taksi sederhana ini menampar logika saya. Berkawan dengan alam. Sementara kami di Eropa selalu berusaha menaklukkan alam, membangun gedung kaca yang boros energi. Indonesia justru memadukan teknologi dengan alam. Kami memasuki kawasan Jenderal Sudirman. Dan pemandangan di depan mata membuat saya ingin menangis. Bukan menangis sedih, tapi menangis haru. Di kiri kanan jalan, trotoar lebar membentang luas. Bukan trotoar sempit yang rusak, tapi trotoar granit yang bersih. Dan di sepanjang trotoar itu, pohon-pohon rindang berbaris seperti tentara yang menjaga pejalan kaki. Di bawah naungan pohon-pohon itu, warga Jakarta berjalan kaki dengan nyaman menuju stasiun MRT. Tidak ada wajah stres. Saya melihat pegawai kantoran dengan kemeja batik rapi berjalan santai sambil memegang kopi. Saya melihat anak-anak sekolah berseragam putih abu-abu bercandaria sambil menunggu bus listrik yang datang tanpa suara. Bus listrik. Ya Tuhan,
Bus-bus besar berwarna oranye dan biru itu melaju tanpa asap, tanpa suara bising. Transjakarta, begitu tulisannya. Bus itu berhenti di halte yang modern. Pintunya terbuka otomatis, dan udara dingin menyeruak keluar dari dalamnya saat penumpang naik turun. Di London, bus kami menjadi oven berjalan. Di sini, transportasi umum adalah surga berjalan. Pak, boleh kita berhenti sebentar? Saya ingin turun. Pinta saya. Tentu, Bu. Silakan. Saya turun di dekat jembatan penyeberangan yang bentuknya seperti kapal layar finisi. Angin semilir menerpa wajah saya. Benar kata James, ini panas, termometer saya menunjukkan 33 derajat. Tapi anehnya, saya tidak merasa terbakar. Udara di sini bergerak. Ada angin yang terus mengalir karena tata kota yang diatur sedemikian rupa sehingga gedung-gedung tinggi tidak menghalangi sirkulasi angin. Saya melihat ke atas. Gedung-gedung pencakar langit di Jakarta bukan sekadar kota kaca. Banyak gedung yang dindingnya ditumbuhi tanaman hijau merambat. Vertical garden. Hutan vertikal. Gedung-gedung itu seolah bernapas, menyerap panas dan mengeluarkan oksigen segar bagi warganya. Saya berjalan mendekati seorang ibu penjual minuman keliling yang menggunakan sepeda rapi, Starling. Begitu orang sini menyebutnya. Dia tersenyum ramah pada saya. Haus, Miss? Minum kopi? Atau jamu? Tanyanya. Saya membeli sebotol air mineral dingin. Harganya murah sekali, tidak sampai $1. Di London, sebotol air saat bencana panas harganya bisa melambung 10 kali lipat karena kelangkaan. Di sini, air melimpah. Kemakmuran ini nyata. Saat saya sedang meneguk air itu, tiba-tiba terdengar suara azan berkumandang. Suara yang merdu, bersahut-sahutan dari berbagai penjuru, namun tidak memekakkan telinga. Justru terdengar seperti harmoni yang menenangkan jiwa. Saya melihat orang-orang mulai bergerak menuju masjid-masjid terdekat. Tidak ada paksaan, semua berjalan dengan kesadaran dan ketenangan. Saya melihat sebuah masjid besar di kejauhan. Masjid Istiqlal. Kubahnya putih megah memantulkan cahaya matahari. Di sebelahnya berdiri gereja katedral yang anggun. Mereka berdampingan dengan damai. Panas matahari tidak mampu membakar toleransi dan persaudaraan di negeri ini. Justru kehangatan cuaca seolah mencerminkan kehangatan hati penduduknya. Saya kembali masuk ke dalam taksi dengan perasaan campur aduk. Pak, antar saya ke hotel. Saya butuh istirahat untuk mencerna semua ini, kata saya. Siap, Bu. Ibu akan menginap di daerah Bundaran H? Di sana pusatnya, Ibu bisa melihat patung selamat datang. Patung itu dibuat oleh presiden pertama kami untuk menyambut tamu-tamu dunia. Tangan patung itu melambai, seolah berkata, "Selamat datang di Indonesia, tempat di mana kalian aman dan nyaman." Saya terdiam mendengar penjelasan itu. Tempat di mana kalian aman dan nyaman. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya. Dulu, kami di Barat selalu berpikir bahwa kamilah tempat paling aman dan nyaman. Kamilah yang harus mengajari negara berkembang cara membangun kota. Tapi hari ini, di bawah langit Jakarta yang biru cerah, saya, Emily Stone, jurnalis BBC yang sombong ini, merasa seperti murid bodoh yang baru masuk sekolah dasar. Indonesia telah mengajarkan pelajaran pertama tentang bagaimana sebuah bangsa besar bertahan hidup, bukan dengan melawan matahari, tapi dengan merangkulnya, bukan dengan teknologi yang merusak, tapi dengan teknologi yang memuliakan manusia dan alam. Tapi ini baru permulaan. Saya belum melihat ke dalam. Saya belum melihat bagaimana sistem kelistrikan mereka bekerja. Saya belum melihat bagaimana pasar tradisional mereka. Saya belum melihat bagaimana rakyat kecil di kampung-kampung menghadapi panas ini. Apakah kemewahan ini hanya milik orang kaya di Jalan Sudirman? Apakah rakyat jelata di ganggang sempit juga merasakan kesejukan yang sama? Rasa curiga jurnalis saya kembali muncul sedikit. Saya harus masuk lebih dalam. Saya harus pergi ke tempat rakyat biasa. Besok,
Saya akan membuktikan apakah surga Nusantara ini merata untuk semua, atau hanya ilusi bagi turis seperti saya. Taksi berhenti di depan lobi hotel yang sangat megah. Pintu otomatis terbuka, dan hawa sejuk kembali menyambut saya. Saya menatap keluar jendela kaca lobi, melihat bendera merah putih berkibar gagah di tiang tinggi, menantang matahari, seolah berkata, "Bakarlah semaumu, kami tidak akan pernah layu." Matahari pagi Jakarta menyusup malu-malu lewat celah tirai kamar hotel bintang 5 saya. Saya bangun dengan perasaan segar yang sudah lama tidak saya rasakan. Tubuh saya bugar, pikiran saya jernih. Namun, naluri jurnalis saya tidak bisa tidur. Otak saya terus berputar, mencari celah, mencari cacat dari kesempurnaan yang saya lihat kemarin. Saya berdiri di depan jendela kaca raksasa, memandang hamparan kota Jakarta dari ketinggian lantai 30. Di bawah sana, mobil-mobil mewah mengkilap meluncur di jalanan aspal yang mulus. Gedung-gedung pencakar langit berdiri gagah menantang langit. Tentu saja di sini dingin. Gumam saya pada diri sendiri. Ini kawasan elit. Ini kawasan tempat uang berkuasa. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya uang? Bagaimana dengan jutaan rakyat yang tinggal berdesak-desakan di kampung-kampung sempit? Apakah mereka juga menikmati surga ini? Atau mereka sedang terpanggang di neraka yang tersembunyi? Di London, gelombang panas paling kejam justru membunuh mereka yang miskin. Mereka yang tinggal di flat sempit tanpa ventilasi. Saya teringat wajah tetangga saya, seorang nenek tua yang meninggal sendirian karena dehidrasi di apartemennya yang panas. Hati saya nyeri. Saya takut akan menemukan pemandangan yang sama di balik kemegahan Jakarta ini. Saya harus keluar dari zona nyaman ini. Saya harus melihat wajah asli Indonesia. Saya melepas pakaian formal saya. Saya menggantinya dengan kaos katun sederhana dan celana panjang longgar. Saya tidak memesan taksi mewah kali ini. Saya membuka aplikasi di ponsel saya, memesan ojek online, sepeda motor, kendaraan rakyat. Saya ingin merasakan angin dan debu jalanan yang sebenarnya. Seorang pengemudi dengan jaket hijau cerah datang menjemput saya. Namanya Mas Asep. Wajahnya ramah, senyumnya lebar meskipun peluh membasahi lehernya. "Pagi, Miss. Mau kemana kita?" Tanyanya ceria sambil menyodorkan helm yang bersih dan wangi. "Bawa saya ke kampung, Pak," jawab saya. "Saya tidak mau ke mall. Saya mau melihat perumahan padat penduduk, tempat orang biasa tinggal." Mas Asep tampak bingung sejenak, lalu matanya berbinar. "Oh, mau lihat kampung iklim? Siap, Miss. Saya akan antar ke tempat tinggal saya. Di sana ramai, tapi asyik." Motor melaju menembus kemacetan Jakarta yang legendaris. Tapi anehnya, macet di sini tidak membuat orang gila seperti di Eropa. Orang-orang sabar. Tidak ada yang membunyikan klakson panjang penuh amarah. Di sela-sela kemacetan, saya melihat pedagang asongan menawarkan tahu goreng dan air mineral dengan senyum, seolah kemacetan adalah rezeki bagi mereka. Kami berbelok meninggalkan jalan protokol yang lebar, masuk ke jalan yang lebih kecil, lalu masuk lagi ke gang yang hanya cukup untuk satu motor. Jantung saya berdegup kencang. Inilah saatnya. Saya bersiap menghadapi bau sampah, hawa pengap, dan wajah-wajah menderita. Namun, apa yang saya temukan membuat saya ternganga untuk kedua kalinya. Motor berhenti di depan sebuah gapura sederhana yang terbuat dari bambu. Di atasnya tertulis, "Selamat datang di Kampung Proklim, hijau, bersih, mandiri." Saya turun dari motor dan melangkah masuk. Seketika, suhu udara turun drastis. Gang ini sempit, mungkin lebarnya tidak sampai 2 meter. Tapi di atas kepala saya, tidak ada langit yang terik. Yang ada adalah kanopi alam. Tanaman anggur, markisa, dan tanaman merambat lainnya menjalar di atas kerangka besi dan bambu yang dipasang melintang di sepanjang gang. Sinar matahari yang garang disaring menjadi cahaya lembut yang menari-nari di lantai paving block. "Silakan, Miss. Ini kampung kami," kata Mas Asep dengan bangga. Saya berjalan perlahan.
Di kiri dan kanan, tembok-tembok rumah warga yang sederhana tidak dibiarkan polos. Semuanya penuh dengan pot-pot tanaman. Ada cabai, tomat, sawi, pandan, dan tanaman obat-obatan. Dinding-dinding itu hidup. Mereka bernapas. Seorang bapak tua sedang menyiram tanaman di depan rumahnya yang mungil. Dia melihat saya dan mengangguk hormat. "Mari, silakan mampir. Mau minum teh?" tawarnya tulus. Tidak ada curiga, tidak ada rasa takut pada orang asing. "Terima kasih, Pak," kata saya. "Di sini, sejuk sekali ya." Bapak itu tertawa renyah. "Alhamdulillah, Neng. Dulu di sini panas, gersang. Tapi sejak kami sadar, kami berubah. Kami tidak punya AC mahal seperti orang kaya di gedung sana. Tapi kami punya alam. Tanaman ini AC kami." Dia menunjuk ke bawah, ke arah kaki saya. Saya melihat lubang-lubang kecil berjejer rapi di tanah dengan penutup pipa. "Itu apa, Pak?" tanya saya. "Itu lubang biopori," jelasnya. "Kami buat ribuan lubang ini di seluruh kampung. Fungsinya untuk menyerap air hujan ke dalam tanah, supaya tidak banjir. Tapi yang lebih penting, lubang ini menyimpan air yang menjaga tanah tetap lembab dan dingin. Bumi di bawah kaki kami ini menjadi pendingin alami. Jadi meskipun matahari di atas panas, tanah kami sejuk." Saya berlutut, menyentuh tanah paving block itu. Benar, terasa dingin. Ini adalah teknologi sederhana, teknologi tepat guna yang tidak membutuhkan listrik 1 watt pun. Di London, kami menghabiskan miliaran pound sterling untuk teknologi canggih yang gagal total saat bencana datang. Di sini, dengan pipa paralon bekas dan sampah organik, mereka menciptakan sistem pendingin raksasa di bawah tanah. Saya melanjutkan langkah saya lebih dalam ke perut kampung. Saya melihat sekelompok ibu-ibu sedang berkumpul di sebuah balai warga yang terbuka. Mereka tidak sedang ngerumpi kosong. Tangan mereka sibuk memilah-milah sampah. Botol plastik dipisahkan, kertas dikumpulkan, sisa sayuran dimasukkan ke dalam tong komposter. "Ini bank sampah kami," kata seorang ibu yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Sri, ketua PKK setempat. "Di sini, sampah bukan masalah. Sampah adalah berkah. Botol-botol ini kami jual, uangnya masuk kas warga. Dari uang sampah ini, kami bisa membayar iuran kesehatan untuk lansia, dan membeli bibit tanaman baru." Saya tertegun. Di Eropa, sampah menumpuk di jalanan saat petugas kebersihan mogok kerja karena kepanasan. Di sini, sampah menjadi mata uang. Sampah menjadi sumber kehidupan. Dan sisa makanan ini, Ibu Sri menunjuk tong komposter yang berbau tanah basah. Bukan bau busuk, ini jadi pupuk. Pupuknya untuk tanaman di gang tadi. Tanamannya menghasilkan oksigen yang bikin dingin. Jadi ini lingkaran Miss. Lingkaran kebaikan yang tidak putus. Tiba-tiba, terdengar suara kentongan dipukul berirama. "Tok tok tok, waktunya makan siang." Seru anak-anak kecil yang berlarian keluar dari rumah. Saya melihat pemandangan yang paling menyentuh hati saya selama berada di Indonesia. Di tengah gang itu, warga menggelar tikar panjang. Mereka mengeluarkan makanan dari rumah masing-masing. Ada nasi tumpeng mini, ada tempe goreng, ada sayur asem yang mengepul hangat. "Ayo, Miss Emily, duduk sini. Makan sama-sama," ajak Ibu Sri sambil menarik tangan saya lembut. Saya duduk bersila di antara mereka. Tidak ada piring mewah, hanya piring rotan beralas daun pisang. Tapi rasanya, Tuhan, ini adalah makanan paling lezat yang pernah saya makan. Bukan karena bumbunya yang kaya rempah, tapi karena rasa kebersamaannya. Sambil makan, saya memperhatikan wajah-wajah di sekeliling saya. Ada lansia yang disuapi oleh tetangganya. Ada bayi yang digendong bergantian. Di London, saat gelombang panas menyerang, orang-orang mengunci diri di apartemen, ketakutan, sendirian, dan akhirnya mati tanpa ada yang tahu. Di sini, tidak ada yang sendirian. Jika ada satu orang yang kepanasan atau sakit, 10 orang tetangga akan datang membawa kipas, membawa air kelapa,
membawa obat. Sistem pendingin terbaik di Indonesia ternyata bukan hanya pohon atau biopori, melainkan kehangatan hati manusianya. Hubungan antar manusia inilah yang mendinginkan suasana, menghilangkan panik, dan menciptakan rasa aman. Kami menyebutnya gotong royong, kata Mas Asep yang duduk di sebelah saya, melahap kerupuk putihnya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Panas kami rasakan bersama. Sejuk pun kami bagi bersama. Gotong royong. Sebuah frasa yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mutual cooperation terdengar terlalu kaku. Community service terdengar seperti hukuman. Gotong royong adalah jiwa. Ia adalah ikatan batin yang membuat orang Indonesia tidak pernah merasa miskin meskipun hidup sederhana. Selesai makan, saya melihat anak-anak muda sedang memasang sesuatu di atap balai warga. Panel surya. Itu bantuan dari pemerintah atau swasta? Tanya saya. Oh, itu hasil patungan warga. Jawab Pak RT yang baru bergabung. Kami sadar listrik mahal. Jadi kami nabung sedikit-sedikit dari hasil bank sampah tadi. Sekarang lampu jalan di gang ini semuanya pakai tenaga matahari. Kalau listrik PLN mati, kampung kami tetap terang. Kami mandiri energi, pelan tapi pasti. Saya menatap panel surya sederhana itu dengan kagum. Di negara saya, transisi energi menjadi perdebatan politik yang tak berujung di parlemen. Di sini, di gang sempit Jakarta, rakyat melakukannya sendiri tanpa banyak bicara. Mereka tidak menunggu dunia menyelamatkan mereka. Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Sore itu, saya meninggalkan kampung dengan perasaan yang jauh berbeda dari saat saya datang. Saya datang mencari kemiskinan dan penderitaan, tapi saya pulang membawa pelajaran hidup yang mahal. Saya kembali ke hotel saat senja mulai turun. Langit Jakarta berwarna jingga keemasan. Dari jendela kamar saya melihat ke bawah lagi. Kali ini, pandangan saya tidak tertuju pada gedung pencakar langit. Mata saya mencari titik-titik hijau di sela-sela beton. Saya tahu, di sana, di bawah atap-atap seng yang berhimpitan itu, ada kehidupan yang berdenyut kuat. Ada tawa, ada kepedulian, dan ada kecerdasan lokal yang melampaui gelar profesor manapun di Universitas Barat. Namun, pertanyaan baru muncul di benak saya. Saya sudah melihat infrastruktur raksasa. Saya sudah melihat kekuatan komunitas di akar rumput. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi secara masif? Bagaimana sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau bisa menyatukan visi ini? Pasti ada otak di balik semua ini. Pasti ada pusat komando yang menggerakkan transformasi besar ini. Saya teringat ucapan sopir taksi kemarin tentang insinyur anak bangsa. Saya harus menemui mereka. Saya harus melihat teknologi macam apa yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan Indonesia. Apakah benar mereka sudah melampaui Silicon Valley dalam hal teknologi iklim? Besok, saya akan pergi ke pusat riset nasional mereka. Saya akan menemui para jenius Indonesia yang bekerja dalam senyap. Saya ingin tahu, masa depan seperti apa yang sedang mereka rancang untuk dunia. Matahari sudah meninggi, tepat di atas kepala. Di London, ini adalah waktu kematian. Waktu di mana aspal mulai meleleh dan ambulans mulai meraung-raung. Tapi di sini, di jantung Indonesia, kehidupan berjalan dengan harmoni yang mencengangkan. Setelah melihat keajaiban di gang-gang sempit, saya, Emily Stone, menyadari satu hal. Keajaiban ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Tidak mungkin hanya bermodalkan doa dan gotong royong semata. Pasti ada cetak biru yang agung. Pasti ada arsitek di balik semua ini. Saya meminta sopir taksi untuk mengantar saya ke pinggiran kota, menuju sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai otak dari revolusi hijau ini. Pusat Riset Inovasi Iklim Nasional. Dalam bayangan saya sebagai orang Eropa, pusat riset canggih pasti berupa bangunan beton tertutup, dijaga ketat, penuh dengan mesin pendingin raksasa, dan orang-orang berjas laboratorium putih yang kaku. Saya membayangkan sebuah benteng teknologi yang terisolasi dari dunia luar. Namun,
Lagi-lagi Indonesia menampar prasangka saya. Mobil berhenti di depan sebuah kawasan yang luas dan asri. Tidak ada pagar beton tinggi. Tidak ada pos penjagaan yang menyeramkan. Bangunan di hadapan saya ini sungguh indah. Gedung utamanya tidak terlihat seperti laboratorium, melainkan seperti sebuah rumah adat raksasa yang dimodernisasi. Atapnya melengkung menyerupai tanduk kerbau, mengingatkan saya pada rumah gadang di Sumatera Barat, namun terbuat dari material berkilau yang futuristik. Dindingnya bukan kaca tertutup, melainkan susunan bata berongga yang disusun dengan pola rumit seperti batik, membiarkan angin menari-nari masuk ke dalam ruangan. Seorang pria parubaya menyambut saya di lobi yang terbuka. Dia tidak memakai jas lab putih, melainkan kemeja batik lengan panjang bermotif parang yang gagah. Wajahnya tenang, matanya memancarkan kecerdasan yang tajam namun teduh. "Selamat datang, Ibu Emily." "Saya Profesor Suryo," sapanya dengan suara bariton yang wibawa. "Saya sudah mendengar tentang kedatangan wartawan BBC yang sedang mencari jawaban." "Profesor," kata saya sambil menjabat tangannya yang hangat. "Gedung ini, saya tidak merasakan AC menyala. Tapi mengapa sejuk sekali? Apakah kalian menyembunyikan mesin pendingin di bawah tanah?" Profesor Suryo tertawa kecil. Tawa yang menyiratkan kebijaksanaan. "Mari, saya tunjukkan rahasianya. Kami tidak melawan matahari, Ibu Emily. Kami memeluknya." Beliau mengajak saya berjalan menyusuri lorong gedung. Saya perhatikan lantai yang kami injak. "Ini bukan keramik biasa," jelas Profesor Suryo. "Ini adalah tegel dingin. Kami mengembangkan ini dari campuran tanah liat khusus dari Jawa Tengah dan limbah batu bara yang sudah diolah. Tegel ini menyerap dingin di malam hari dan melepaskannya perlahan saat siang hari. Ini teknologi nenek moyang kami yang kami sempurnakan dengan nanoteknologi." Saya berlutut dan menyentuhnya. Dingin, seperti menyentuh lantai gua alam. "Dan lihat atap itu," Profesor Suryo menunjuk ke langit-langit yang tinggi. "Bentuk atap rumah gadang dan joglo bukan hanya soal estetika, Ibu Emily. Nenek moyang kami adalah insinyur jenius. Lengkungan itu dirancang untuk membuang udara panas ke atas dan menangkap angin dari samping. Kami hanya menghitung ulang sudutnya dengan komputer super, lalu menerapkannya pada gedung pencakar langit modern." Saya tertegun. Selama ini, arsitek barat selalu mengajarkan bahwa gedung modern haruslah kotak kaca tertutup dengan AC sentral. Ternyata, jawabannya sudah ada di tanah Nusantara ini sejak ratusan tahun lalu. "Profesor, apakah ini berarti Indonesia menolak teknologi barat?" tanya saya. Profesor Suryo menggeleng pelan. Dia mengajak saya masuk ke sebuah ruangan kendali yang penuh dengan layar monitor raksasa. "Kami tidak menolak, kami menyaringnya. Lihat ini." Beliau menunjuk layar besar yang menampilkan peta Indonesia dengan ribuan titik cahaya yang berkedip-kedip. "Ini adalah sistem jaringan listrik Nusantara. Di Eropa, kalian punya pembangkit listrik raksasa nuklir atau batu bara. Jika satu rusak, satu kota mati lampu. Di sini kami belajar dari alam. Alam itu terdesentralisasi." Dia menzoom layar ke sebuah pulau kecil. Setiap titik cahaya ini adalah sumber energi mandiri. Ada panel surya di atap rumah warga. Ada kincir angin mini di pantai. Ada pembangkit listrik tenaga arus laut di selat-selat kami. Semua terhubung. Jika satu desa kelebihan listrik, mereka otomatis mengirimnya ke desa sebelah yang kekurangan. Ini adalah teknologi Internet of Energy. "Internet of Energy?" ulang saya, takjub. "Betul. Listrik kami juga bergotong royong," senyum Profesor Suryo mengembang bangga. "Teknologi ini diciptakan oleh anak-anak muda kami lulusan ITB, UGM, dan ITS. Mereka tidak mau meniru sistem barat yang rapuh. Mereka menciptakan sistem yang tangguh, sekuat persatuan bangsa kami." Saya melihat data yang berjalan di layar. Efisiensi energi 98%, emisi karbon hampir nol. Angka-angka ini adalah mimpi bagi ilmuwan Eropa. Tapi di sini, ini adalah kenyataan sehari-hari.
Tapi Profesor, setelah saya, masih penasaran. Bagaimana dengan pertanian? Gelombang panas di Eropa mematikan gandum dan jagung. Kami kelaparan. Bagaimana sawah-sawah kalian tetap hijau? Wajah Profesor Suryo berubah serius. Dia mengajak saya ke bagian belakang gedung, ke sebuah rumah kaca raksasa. Di dalamnya, saya melihat hamparan padi yang tumbuh subur. Tapi ada yang aneh. Padi ini tidak tumbuh di lumpur biasa. Perkenalkan, padi varietas Intan Pari, kata Profesor Suryo dengan nada penuh kasih sayang, seolah memperkenalkan anaknya sendiri. Ilmuwan pertanian kami di Bogor telah bekerja keras selama 10 tahun. Padi ini bukan padi biasa. Akarnya mampu menyimpan air 3 kali lipat lebih banyak. Batangnya tahan terhadap suhu hingga 45 derajat Celcius. Dia memetik sebutir padi dan menunjukkannya pada saya. Dulu, dunia meremehkan kami sebagai negara agraris yang tertinggal. Sekarang, ketika dunia kelaparan karena iklim, kamilah yang memberi makan dunia. Kami tidak mematenkan benih ini untuk mencari untung. Ibu Emily, kami membagikannya gratis kepada petani-petani kami. Karena bagi bangsa Indonesia, pangan adalah hak asasi, bukan komoditas bisnis. Air mata saya hampir menetes mendengar kalimat itu. Pangan adalah hak asasi. Di negara saya, perusahaan-perusahaan besar berlomba mematenkan benih agar petani terus bergantung pada mereka. Di sini, ilmu pengetahuan mengabdi pada kemanusiaan. Profesor, suara saya bergetar. Kenapa? Kenapa kalian melakukan semua ini? Kenapa kalian tidak menyimpannya sendiri dan menjadi negara adidaya yang menguasai dunia? Profesor Suryo menatap jauh keluar jendela, menatap bendera merah putih yang berkibar gagah di halaman. Ibu Emily, kami pernah dijajah ratusan tahun. Kami tahu rasanya ditindas. Kami tahu rasanya diambil paksa. Karena itu, cita-cita bangsa kami bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kami. Dia menoleh kembali pada saya. Kami tidak ingin menjadi penguasa. Kami ingin menjadi pelita. Ketika dunia gelap dan panas, Indonesia hadir menawarkan kesejukan. Itu adalah tugas sejarah kami. Saya keluar dari gedung riset itu dengan perasaan yang kerdil. Saya merasa kecil sekali. Selama ini, Barat selalu merasa sebagai guru peradaban. Kami merasa kamilah yang paling pintar, paling maju, paling rasional. Tapi hari ini, di hadapan seorang profesor bersahaja di negara tropis ini, saya sadar bahwa kami telah salah jalan. Kami membangun menara gading yang rapuh, sementara Indonesia membangun pondasi yang mengakar kuat ke bumi. Kecerdasan mereka bukan kecerdasan arogan yang ingin menaklukkan alam. Kecerdasan mereka adalah kecerdasan hati yang menghormati alam. Dalam perjalanan pulang, saya melewati sebuah pelabuhan besar, Tanjung Priok. Saya melihat kapal-kapal raksasa sedang memuat kontainer, tapi kali ini bukan kontainer berisi bahan mentah murah seperti zaman dulu. Saya bertanya pada sopir taksi, "Apa isi kontainer-kontainer itu, Pak?" "Oh, itu ekspor, Bu," jawab sopir itu bangga. "Itu isinya mobil listrik buatan Indonesia, dan baterai canggih buatan anak bangsa. Dulu kami ekspor nikel mentah, sekarang kami ekspor teknologi." Katanya Jerman dan Prancis memesan ribuan unit bus listrik dari kita karena bus mereka meleleh kepanasan. Saya tertawa getir. Ironi yang menyakitkan tapi nyata. Eropa membeli teknologi dari Indonesia untuk menyelamatkan diri. Roda sejarah benar-benar telah berputar. Malam itu, saya duduk di balkon kamar hotel. Saya membuka laptop saya. Saya harus menulis naskah berita ini. Tapi jari-jari saya ragu. Apakah editor saya di London akan percaya? Apakah penonton BBC akan menerima kenyataan bahwa mereka sekarang bergantung pada negara yang dulu mereka pandang sebelah mata? Namun, kebenaran harus disampaikan. Dunia harus tahu bahwa harapan itu masih ada.
Dan harapan itu tidak datang dari barat, tidak datang dari utara. Harapan itu bersinar terang dari Zamrud Khatulistiwa. Tapi perjalanan saya belum selesai. Saya sudah melihat kota, saya sudah melihat kampung, saya sudah melihat pusat teknologi. Masih ada satu tempat lagi yang harus saya kunjungi. Tempat di mana jiwa Indonesia yang sesungguhnya bersemayam. Tempat di mana spiritualitas dan alam menyatu tanpa sekat. Besok, saya akan terbang ke timur, ke Pulau Dewata, Bali. Tapi bukan untuk berlibur. Saya mendengar kabar bahwa di sana, masyarakat adat memiliki cara mereka sendiri untuk menjinakkan lautan yang mulai memanas. Saya ingin melihat bagaimana kearifan lokal yang mistis berpadu dengan sains modern. Pesawat saya mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jika Jakarta adalah otak yang cerdas, maka Bali adalah hati yang berdenyut. Di London, orang-orang kaya membayar ribuan pound sterling untuk penyembuhan atau healing di klinik-klinik mewah yang tertutup. Tapi di sini, begitu kaki saya menyentuh tanah Pulau Dewata, penyembuhan itu terjadi seketika. Angin di sini berbeda. Ia membawa aroma dupa yang harum, aroma bunga Kamboja, dan aroma laut yang asin. Saya tidak langsung menuju hotel mewah di Nusa Dua. Saya meminta sopir untuk membawa saya ke pedalaman, menjauh dari hingar-bingar turis, menuju jantung pertanian Bali di Jatiluwih. Di sana, di tengah hamparan sawah berundak yang hijau membentang sejauh mata memandang, saya bertemu dengan Bapak Made. Dia bukan pejabat, bukan profesor. Dia adalah seorang pekaseh, pemimpin adat pengelola air. Bapak Made duduk bersila di sebuah gubuk kecil di tengah sawah, mengenakan udeng putih di kepalanya. Di depannya terhampar sesajen kecil dari janur kuning berisi bunga-bunga segar. Om Swastiastu, sapanya lembut. Salam khas Bali yang berarti semoga dalam keadaan selamat atas karunia Tuhan. Pak Made, tanya saya sambil duduk di sebelahnya, merasakan angin sejuk yang bertiup dari pegunungan Batu Karu. Dunia sedang kekeringan. Sungai-sungai di Eropa mengering. Tapi kenapa air di sini melimpah ruah? Kenapa sawah ini tetap basah dan dingin? Pak Made tersenyum. Dia mengambil sedikit air dari saluran irigasi dengan batok kelapa, lalu memercikannya ke wajahnya. Ibu Emily, bagi dunia barat, air adalah H2O. Air adalah benda mati yang bisa dijual dalam botol. Tapi bagi kami orang Bali, air adalah darah. Darah dari Ibu Pertiwi. Dia menunjuk ke arah pura kecil di ujung saluran air. Kami tidak berani mengambil air seenaknya. Kami minta izin. Kami punya sistem yang namanya subak. Ini bukan sekadar saluran pipa, Ibu. Ini adalah janji suci. Janji bahwa air harus dibagi adil. Petani di hulu tidak boleh serakah menutup air. Petani di hilir tidak boleh kehausan. Jika manusia adil pada air, maka air akan melindungi manusia dari api matahari. Subak. Saya pernah mendengar kata itu. Warisan budaya dunia UNESCO. Tapi baru hari ini saya paham artinya. Ini bukan sistem irigasi teknik sipil. Ini adalah sistem irigasi hati nurani. Kami hidup dengan pegangan Trihita Karana. Lanjut Pak Made. Trihita Karana? Ulang saya. 3 penyebab kebahagiaan. Jelasnya sabar. Hubungan harmonis dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis dengan alam. Jika satu saja putus, maka bencana datang. Panas yang membakar Eropa itu. Mungkin karena kalian sudah lupa caranya menghormati alam, dan lupa caranya berbagi dengan sesama. Kata-kata petani tua ini menembus jantung saya lebih tajam daripada data statistik manapun. Eropa panas bukan hanya karena karbon, tapi karena keserakahan. Kami menebang hutan demi pabrik. Kami mengeringkan sungai demi bendungan listrik. Kami merusak keseimbangan. Di Bali, setiap pohon besar dibungkus kain poleng kain kotak-kotak hitam putih. Mereka tidak menebang pohon beringin raksasa hanya untuk melebarkan jalan. Mereka menghormati pohon sebagai penjaga air. Dan pohon-pohon itulah yang kini memayungi Bali dari sengatan matahari global. Ibu tahu nyepi.
Tanya Pak Made tiba-tiba. Hari Raya Nyepi? Saat bandara tutup dan lampu dimatikan? Jawab saya. Betul. 1 hari dalam setahun, kami mengistirahatkan pulau ini. Tidak ada api, tidak ada listrik, tidak ada bepergian, tidak ada hiburan. Kami membiarkan bumi bernapas. Bayangkan, Ibu Emily, jika seluruh dunia melakukan nyepi 1 hari saja, berapa juta ton polusi yang berkurang? Bumi butuh istirahat, tapi manusia modern terlalu sibuk mengejar uang sampai lupa berhenti. Saya terdiam lama. Konsep ini begitu sederhana namun begitu radikal. Menghentikan dunia selama 24 jam. Di barat, waktu adalah uang. Di sini, waktu adalah siklus untuk memulihkan jiwa dan alam. Sore harinya, Pak Made mengajak saya ke sebuah mata air suci. Dia bilang saya perlu melukat, membersihkan diri. Bukan mandi biasa, tapi membersihkan pikiran dari kecemasan dan ketakutan. Saya masuk ke dalam kolam air yang jernih dan dingin itu. Airnya berasal dari akar pohon-pohon tua yang dijaga ketat oleh hukum adat. Saat air dingin itu mengguyur kepala saya menangis. Saya menangis karena malu. Saya menangis karena haru. Dan saya menangis karena lega. Selama ini saya hidup dalam ketakutan akan kiamat iklim. Berita-berita yang saya tulis selalu tentang kehancuran. Tapi di sini, di kolam mata air di desa terpencil Bali ini, saya merasakan harapan yang begitu kuat. Saya melihat ibu-ibu berjalan beriringan membawa gebogan susunan buah-buahan tinggi. Di kepala mereka menuju pura. Wajah mereka ikhlas. Mereka mempersembahkan hasil bumi kembali kepada bumi. Siklus memberi dan menerima yang sempurna. Lihatlah mereka, Ibu Emily, bisik Pak Made. Mereka tidak kaya raya secara materi. Rumah mereka sederhana. Tapi apakah mereka terlihat menderita karena panas? Tidak. Sama sekali tidak. Mereka terlihat anggun, kuat, dan bahagia. Malam itu, saya kembali ke hotel dengan jiwa yang baru. Saya menyadari bahwa teknologi pendingin tercanggih di Indonesia bukanlah mesin, bukan pula hanya padi tahan panas tadi. Teknologi tercanggih mereka adalah budaya. Budaya yang melarang merusak hutan. Budaya yang mewajibkan berbagi air. Budaya yang mengajarkan manusia untuk tahu diri di hadapan alam semesta. Indonesia selamat dari gelombang panas bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari investasi ribuan tahun nenek moyang mereka dalam menjaga keseimbangan. Dan sekarang, generasi muda mereka yang cerdas seperti yang saya temui di Jakarta. Menggabungkan kearifan kuno ini dengan sains modern. Trihita Karana bertemu dengan panel surya. Subak bertemu dengan manajemen data digital. Gotong royong bertemu dengan ekonomi sirkular. Inilah resep rahasia yang dicari dunia. Saya membuka laptop saya lagi. Naskah saya hampir selesai, tapi saya butuh satu penutup yang kuat. Saya harus kembali ke Jakarta. Saya harus menyiarkan temuan saya ini langsung dari depan Monumen Nasional, Monas. Saya ingin dunia melihat simbol emas di puncak Monas itu bukan hanya sebagai simbol kemerdekaan Indonesia dari penjajah, tapi sebagai simbol kemerdekaan manusia dari ketakutan akan masa depan. Saya memesan tiket kembali ke Jakarta untuk penerbangan besok pagi. Hati saya berdebar. Saya tidak sabar untuk memberitahu dunia, berhentilah mencari planet lain untuk ditinggali. Belajarlah dari Indonesia. Dan kita bisa menyelamatkan bumi ini. Namun, sebelum saya tidur, saya keluar ke balkon. Saya melihat langit Bali yang bertabur bintang. Langit yang bersih tanpa asap. Saya menangkupkan kedua tangan saya di dada, meniru gaya Pak Made. Terima kasih Indonesia, bisik saya. Terima kasih telah merawat bumi untuk kami semua. Besok adalah hari terakhir. Hari pembuktian. Saya akan on air. Siaran langsung ke seluruh dunia. Saya akan mempertaruhkan reputasi saya sebagai jurnalis BBC. Biarlah orang Eropa menyebut saya gila. Tapi saya tahu, saya telah menemukan kebenaran. Pesawat Garuda Indonesia membawa saya kembali mendarat di Jakarta. Namun,
Jakarta hari ini terasa berbeda dari saat pertama kali saya datang. Dulu, saya melihatnya sebagai kota metropolitan yang mengejutkan. Sekarang, saya melihatnya sebagai rumah. Rumah bagi harapan umat manusia. Sore itu, langit Jakarta dihiasi warna lembayung yang memukau. Saya berdiri di tengah lapangan luas yang menjadi simbol kedaulatan bangsa ini, Medan Merdeka. Di hadapan saya, menjulang tinggi sebuah tugu raksasa setinggi 1.302 meter, Monumen Nasional, atau orang sini menyebutnya dengan penuh kasih, Monas. Di puncaknya, lidah api yang dilapisi puluhan kilogram emas murni berkilau diterpa sinar matahari sore. Lidah api itu tidak pernah padam, melambangkan semangat bangsa Indonesia yang tidak akan pernah mati, bahkan di tengah gelombang panas dunia sekalipun. Ratusan orang berkumpul di taman sekitar Monas. Bukan untuk demo, bukan untuk protes. Mereka datang untuk menikmati sore. Anak-anak bermain layang-layang, para pemuda duduk melingkar sambil memetik gitar. Penjual kerak telur mengipasi dagangannya dengan santai, menebarkan aroma kelapa sangrai yang gurih. Di London, alun-alun kota kosong melompong seperti kota mati. Di sini, kehidupan berdenyut kuat. Kru kamera BBC cabang Jakarta sudah bersiap. Lampu sorot dinyalakan. Satelit sudah terhubung langsung ke kantor pusat di London. Ini adalah momennya. Dalam hitungan detik, wajah saya akan muncul di jutaan layar televisi di seluruh Eropa, Amerika, dan Asia. 3, 2, 1. Kita on air. Lampu merah di kamera menyala. Saya menarik napas panjang, menghirup udara Jakarta yang hangat namun bersahabat. Selamat malam, dunia. Ini Emily Stone, melaporkan langsung dari Jakarta, Indonesia. Suara saya bergema, mantap dan penuh keyakinan. Selama 1 bulan terakhir, kalian telah melihat berita tentang neraka di Eropa. Kalian melihat sungai Thames mengering. Kalian melihat hutan Prancis terbakar. Kalian melihat aspal London meleleh. Kalian bertanya-tanya, apakah ini akhir dari peradaban manusia? Apakah bumi sudah tidak menginginkan kita lagi? Saya memberi jeda sejenak, membiarkan kamera menyorot ke arah Monas yang gagah dan wajah-wajah ceria warga Jakarta di belakang saya. Saya berdiri di sini, di negara kepulauan terbesar di dunia, untuk memberitahu kalian satu hal. Jawabannya adalah tidak. Kiamat belum datang. Jika kita mau belajar dari tempat ini, saya mulai berjalan perlahan mendekati cawan Monas. Kamera mengikuti pergerakan saya. Dulu, kita di Barat sering memandang Indonesia dengan sebelah mata. Kita menyebutnya negara berkembang. Kita menyebutnya dunia ketiga. Tapi hari ini, saya harus menelan kesombongan itu. Karena di saat negara-negara maju runtuh oleh alam, Indonesia justru berdiri tegak sebagai benteng terakhir kehidupan. Apa rahasianya? Apakah karena teknologi canggih mereka? Ya, mereka punya panel surya terapung dan padi tahan panas. Apakah karena infrastruktur mereka? Ya, mereka punya sistem transportasi listrik terbaik. Tapi bukan itu intinya. Nada suara saya meninggi, penuh emosi. Rahasia Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan dolar atau euro. Rahasia mereka ada pada filosofi bangsa ini. Saya telah pergi ke kampung-kampung kumuh di mana warga miskin berbagi air dan makanan dengan senyuman. Itu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya telah pergi ke Bali di mana manusia menjaga pohon seperti menjaga saudara kandung. Itu adalah harmoni spiritual. Di sini, teknologi tidak digunakan untuk menaklukkan alam, tapi untuk merawat alam. Di sini, kemajuan tidak diukur dari seberapa tinggi gedung pencakar langitmu, tapi dari seberapa bahagia wargamu. Saya berhenti tepat di bawah bayangan Tugu Monas. Angin sore mengibarkan rambut saya. Dunia sedang sakit karena kita terlalu individualis. Kita mementingkan diri sendiri. Tapi bangsa ini punya semboyan sakti yang tertulis di kaki burung Garuda mereka. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
Mereka menyatukan 17.000 pulau, ratusan suku, dan beragam agama menjadi satu kekuatan raksasa. Dan sekarang, mereka menerapkan persatuan itu untuk melawan perubahan iklim. Pemerintah, ilmuwan, petani, ulama, hingga rakyat jelata, semuanya bergerak dalam satu irama, gotong royong. Bekerja bersama-sama, berkeringat bersama-sama. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata saya. Saya teringat Pak Made di Bali, Profesor Suryo di laboratorium, dan Ibu Sri di bank sampah. Eropa, Amerika, dengarkan saya. Kita sudah terlalu lama menjadi guru yang sombong. Sekarang saatnya kita menjadi murid yang rendah hati. Buanglah gengsi kita. Datanglah ke sini. Belajarlah bagaimana cara menanam padi tanpa meracuni tanah. Belajarlah bagaimana cara mendinginkan kota tanpa merusak lapisan ozon. Belajarlah bagaimana cara tersenyum di tengah kesulitan. Indonesia bukan lagi sekadar negara tropis yang indah untuk berlibur. Indonesia adalah guru. Indonesia adalah pemimpin. Indonesia adalah superpower baru. Bukan superpower militer, tapi superpower kehidupan. Saya menatap lurus ke lensa kamera, seolah menatap mata setiap pemimpin dunia yang sedang menonton. Jika kita ingin bumi ini selamat, jika kita ingin anak cucu kita punya masa depan, maka kiblat kita bukan lagi ke barat. Kiblat kita sekarang ada di sini, di Nusantara. Dari Jakarta, di bawah lindungan langit khatulistiwa yang damai, saya Emily Stone, BBC News. Lampu kamera mati. Siaran berakhir. Hening. Seluruh kru terdiam. Beberapa warga lokal yang mengerti bahasa Inggris dan mendengar pidato saya bertepuk tangan pelan. Tepuk tangan itu menular. Semakin lama semakin riuh. Seorang bapak tua, pedagang mainan, mendekati saya. Dia tidak mengerti semua kata-kata saya, tapi dia mengerti air mata saya. Dia menyodorkan sebotol teh manis dingin. "Minum, Neng." "Capek ya?" katanya tulus. Saya menerima botol itu dan memeluk bapak tua itu. "Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk semuanya." Malam itu, saya duduk di pelataran Monas, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang menyala terang. Gedung-gedung tinggi berkilauan seperti berlian yang ditabur di atas beludru hitam. Tapi cahaya yang paling terang bagi saya bukanlah lampu-lampu itu. Cahaya itu ada di dalam hati manusia-manusia Indonesia. Cahaya ketangguhan yang ditempa oleh sejarah perjuangan kemerdekaan, dan kini ditempa oleh tantangan zaman. Saya membuka ponsel saya. Ribuan pesan masuk dari kolega di London, New York, Paris. Mereka terhenyak. Mereka mulai bertanya, bagaimana caranya? Kapan kita bisa ke sana? Saya tersenyum. Misi saya berhasil. Saya telah membuka mata dunia. Besok, saya akan pulang ke London. Saya akan membawa pulang bibit padi intan pari hadiah Profesor Suryo. Saya akan membawa pulang kain poleng dari Pak Made. Tapi yang paling penting, saya akan membawa pulang semangat Indonesia. Saya akan memberitahu anak-anak saya, jangan takut pada masa depan. Karena di seberang lautan sana, ada sebuah negeri kepulauan yang sedang menjaga harapan untuk kita semua. Terima kasih, Indonesia. Jayalah selalu, Nusantara. Engkaulah paru-paru dunia. Dan engkaulah jantung kemanusiaan,